Setelah dari karoseri yang di Putro, sekarang kita geser ke tetangganya, yaitu karoseri Tentrem yang sama-sama berada di Malang. Dia langsung mendisplay 1, 2, 3, 4, 5 unit bus pada gelaran GJAW kali ini. Dan yang paling mencolok, yang paling gede, yang mungkin yang paling mewah juga di display di depan tempatnya pintu masuk ini teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di belakang kita ini adalah busnya milik TAM, PO TAM yang dulu tuh awalnya dari kargo, terus ekspansi ke bus di bus pariwisata, sekarang jalan akap. Kalau nggak salah sempat jalan di Sukabumi Pekanbaru, Dumai mana Pekanbaru AKDP-nya, dan sekarang bikin double decker. Untuk rute mana kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini speknya mewah dan kayaknya home base-nya ada di Pekanbaru teman-teman. Oke. Untuk kita langsung ngomongin dari sisi depannya ya. Nah, ini menggunakan headlampnya Avante, all new Avante terbaru. Ada 4 nih, lampu jauh, lampu dekat, dan nah daerahnya ada di sini teman-teman. Ada lampu jauh, lampu kabut dan lain sebagainya di sini. Dan di sini juga ada ornamen-ornamen kayak jaring laba-laba gitu ditaruh di sebelah sini. Untuk sennya di bawah, ditaruh di bawah mengalir, dan ini kayak semacam winglet. Nah, jadi udah semakin sporty aja nih untuk Avante yang terbaru. Kalau kita lihat di sini ada emblemnya Volvo. Avante D2 ini merupakan nama dari bodi bus ini, yaitu D2 itu double decker gitu. Masih mempertahankan ciri khasnya yang jenong ke depan gini. Kalau kita lihat dari samping gini, dia kalau biasanya bus itu kaca dari sini, dari pilar sini dia rebah, dia menjorok ke depan, lalu ke atas dia melengkung ke belakang. Jadi ini bisa menjadi tambahan ruang di kabin bawah maupun di kabin atas. Mantap banget sih desainer dari karoseri Tentrem ini, emang justice. Nah, kemarin pas Gias 2025 kan diperkenalkan tipe double decker juga. Itu miliknya PO Epastar yang infonya dijalankan di Bandung Jambi sekarang. Itu ada yang beda, yaitu selendangnya yang nyala itu dulu di bawah, sekarang di atas nih teman-teman. Aku nggak tahu ini custom permintaan dari PO TAM atau emang standarnya ini, yang kemarin tuh nggak standar. Tapi harusnya yang standar yang kemarin sih, yang diperkenalkan pertama harusnya yang standar yang di sebelah sini. Tapi kalau tak lihat kok lebih pantas di atas ya dibanding adegannya di bawah. Ini bisa jadi lampu sen kalau pas kesin, kalau nggak dia warnanya blue ice seperti itu. Nah, bus ini ada kameranya di berbagai titik. Di sini ada kamera, terus di belakang ada kamera, banyaklah kameranya. Jadi untuk mengurangi blind spot dari driver, dikasih beberapa kamera yang kayaknya susah ditangkap oleh driver seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada velg aluminium, dia Alcoa nih. Nah, jadi standar pameran udah dikasih velg aluminium kayak gini. Velg ini tuh selain bikin ganteng bis, dia juga bisa bikin memperpanjang umur ban, bikin dingin ban, dan dia lebih ringan. Otomatis dalam jangka panjang pasti ada selisih bahan bakar tentunya. Oke, kita geser ke sini. Sekarang kita ngomongin tentang liverinya. Liverinya taman dari dulu ya seperti ini. Dulu sempet sih awal-awal warnanya hitam biru. Nah, tapi sekarang udah diseragamin warna kayak gini dengan julukan kardus balap karena warnanya warna coklat kardus dan larinya sos. Ada livery warna kuning dan putih kayak gini, coraknya simple banget. Dan ini kayaknya double decker pertamanya TAM ya. Untuk pertama kalinya TAM punya double decker. Kalau Volvo dulu udah pernah punya, sekarang juga masih jalan. Ini dia untuk headlampnya, ini terinspirasi dari Marco Polo G8, cuman lebih dikasih apa ya, sentuhan-sentuhan custom trim, jadi membuat ini lebih cakep lagi kayak Marco Polo tapi versi modifnya teman-teman kayak gitu. Di belakang sini bisa kita lihat ada tulisan Volvo B11R Euro 5. Jadi mesin yang ada di sini yaitu Volvo D11C, itu dia bisa mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower, walaupun untuk dari segi cc dibandingkan dengan Scania, dibandingkan dengan MAN, dibandingkan dengan Mercy, dia paling kecil 11.000 aja. Cuman dia bisa mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower, tenaga yang cukup monster nih. Torsinya juga lumayan sekitar 2000-an Newton meter.
Jadi yo dengan torsi gede, power gede, wah ini tarikannya enteng, larinya juga kencang walaupun bodi sebesar ini. Oke, untuk bagasi ada di sini teman-teman. Untuk AdBlue kayaknya di sini ya AdBlue ya, apa nih Pak? Gak ngerti, gak berani buka sih Anda. Ya antara dua inilah. Untuk AdBlue-nya kalau nggak salah 48 liter kalau si Volvo ini. Tangkinya 450 liter. Nah, oke, kita geser ke depan dulu kayaknya ya. Kita mulai dari lantai bawah. Dia ini menggunakan pintu depan. Biasanya kalau double decker pintunya di sini nih. Karena beda. Ini kayak M-Trans teman-teman. Pintunya di sini, lo tangga maksud aksesnya lewat sini. Kita coba di sebelah sini dulu ya. Waduh. Ada tulisannya Monday Night Class. Wah, cakep banget namanya. Ini bisa di gini. Dia udah black rest. Sini bisa direbahin kayak gini. Dikit dinaikin. Terus bisa direbahin gini. Set. Rasanya udah kayak setengah sleeper. Misalkan kalian bepergian 6 orang atau keluarga gitu. Pesen bawah aja langsung. Udah rasanya kayak bus private kayak gini teman-teman. Enak banget ini kursinya. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang kelas super eksekutif atau jumbo atau big top gitu ya. Dengan jahitan yang baru, dengan motif baru, sayapnya ini ada motif-motifnya dan di sini ada tambahan bantalnya yang empuk banget, ada tulisannya TAM. Untuk kenyamanan kayaknya nggak perlu diragukan lagi deh ya untuk Rimba Kencana ini kayak gimana, apalagi ini di double leg rest teman-teman. Di bagian belakang ini ada tempat kosong, ini bisa digunakan sebagai bagasi tambahan bisa. Terus di sini juga digunakan sebagai dispenser, misalkan kita mau bikin air panas bisa. Biasanya di sini juga akan ada kayak kopi, teh dan sebagainya gitu. Ya standar bus akap lah ya. Khusus di bawah doang ini, khusus di bawah doang. Nah, di sini. Apalagi kalian yang duduknya di sini, di belakang sini. Tinggal bikin gini aja. Aman. Untuk interiornya tentrem ini, ini yang baru nih kayaknya teman-teman. Yang model baru nih. Nah, ini yang all new Avante, untuk lovernya udah baru. Terus bagian sini kemarin tuh warm wet ya. Semua udah warm wet ya. Jadi nggak terlalu menusuk mata. Dulu kan warnanya biru. Biru tuh menusuk mata kalau apalagi pas gelap. Kalau ini di mata jatuhnya lebih soft teman-teman, kayak gitu. Mantap sih Tam. Ditunggu nih jalannya. Nah, di sini ada toilet. Dibuka nggak? Wah, dibuka teman-teman. Toiletnya cukup mewah nih, bisa kita lihat. Mewah banget, tapi toiletnya, wah, nyala. Tapi toiletnya ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar ya. Hanya untuk buang air kecil aja, nggak ada tambungannya karena. Dan juga toilet di pameran itu biasanya dikunci karena takutnya ada yang pakai. Kan orang awam nggak tahu. Soalnya ada kejadian pas pameran gini toiletnya dipakai, cuy. Wah, jadi repot nanti. Kita sekarang ke sini dulu. Nah, di sini ada smoking area. Wah, ini persis M-Trans ini. Smoking area ini di sebelah sini. M-Trans kayak gini tuh yang jalan di rute Ponorogo Bubulak sama Ponorogo Poris. Yang seperti ini. Kita bisa lihat view orang lagi ngendarain Volvo B11R. Bisa bikin konten tinggal gini aja. Nah, bisa kita lihat bagian dashboardnya juga udah rapi, cakep, dan simple gitu sekarang tentrem itu. Untuk panel lampu, terus fitur-fitur Volvo kayak apa miringnya itu, terus anti slipnya dan lain sebagainya itu bisa dijangkau dengan sangat mudah oleh driver pun juga yang di perlampuan kayak gitu. Mantap sih. Untuk Volvo ini dia menggunakan transmisi iShift. Yang B11R ini iShift, tapi kalau yang B8R itu malah pakai ZF. Jadi yang B8R itu dia malah full matic. Kalau ini masih automatic manual transmission teman-teman. Mantap sih. Jos banget. Di situ juga ada kamera, kameranya banyak banget. Di situ juga ada DMS, driver monitoring system. Di situ ada driver monitoring system, misalkan drivernya ngantuk atau drivernya lagi main HP itu pasti akan diperingatkan. Sebelah sini ada sleeper, cakep banget, tapi kayaknya ini tempat istirahat kru deh. Lihat nih. Nah,
Kayaknya istirahat kru deh ini. Istirahat kru aja dipikirin semewah ini ya. Tapi nggak tahu juga kalau nanti dijual. Tapi kayaknya enggak deh. Kita sekarang menuju ke lantai 2. Nah, ini ada water boiler untuk masak air. Terus ini ada kayak tempat kayak ya semacam kita mau bikin teh, kopi ada di sini semua, oke? Nah, sekarang kita duduk di sini teman-teman. Wah. Ini kelasnya ini namanya Mandenai First. Nah, ini kalau kita duduk di sini rasanya ini dejavu banget ya, karena udah ada VO yang bikin model kayak gini dan viral, yaitu M-Trans. Bayangin, double decker, lantai atas, view seluas ini kita bisa tiduran rebahan. Wah, asli ini enak banget cuy. Set, nah kayak gini, rebahnya elektrik. Loh, alhamdulillah enak banget cuy. Asli, view seluas ini kita bisa nonton perjalanan, apalagi jalurnya bagus. Wah, asli enak banget. Cuma 2, jadi kayak kamar privat 2 orang. Bisa kalian bepergian sama saudara, sama pasangan, ya tinggal beli satu sini satu sini. Mantap banget sih ini, emang gokil. Aku nggak sabar harga tiketnya ini berapa nih. Dan ini kan infonya bakal dijalankan di Sumatera. Berarti bisa dibilang bus-bus Sumatera ini naik kelas nih dengan model sleeper kayak gini. Good job deh buat Tam. Semoga aja belinya gak cuma satu ya, lebih banyak biar bisa ke berbagai rute gitu. Oh, kita geser ke belakang ya. Yuk. Kita sekarang geser ke bagian belakang teman-teman. Nah, kita di paling belakang aja karena yang di depan ramai. Banyak yang nonton bus ini karena saking cakepnya. Kita paling belakang aja ya. Jadi kelasnya bus ini tuh ada 2. Yang bawah itu kursi konfigurasi 21, yang atas juga 21 kayak gini. Dan ada sleeper namanya Mandenai First. Ini Mandenai kelas dengan konfigurasi 12. Kursinya gede kayak gini. Total ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 16 tambah 6. 22 toh, atas 22 tambah 2, 24. Tambah bawah 6, 30. Jadi bus segede ini isinya cuma 30 orang aja cuy. Wah, bener-bener patut ditunggu nih. Bakal jalan kemana. Tapi kayaknya kalian udah bisa menebak mungkin ya. Dengan model kayak gini dijalanin di Sumatera misalkan. Rute mana yang bisa dilintasi di Sumatera pakai double decker yang sekarang lagi hype-nya? Pasti kalian bakal tahu. Oke. Udah sih, ini tempat istirahat kru mungkin ya, Gio. Bukan. Masuk. Kadang macan tuh akses untuk maintenance AC. Bisa jadi kan, kita nggak tahu, nggak bisa dibuka. Buka ya, cek ya. Wah, gelap Pak, nggak iso Pak. Jadi kalau misalkan ini tempat untuk kadang macan, berarti bawah itu dijual harusnya. Wah, mantap sih. Ini maintenance AC di sini deh. Oke teman-teman, itu aja sih. Kita akan tunggu jalannya bus ini kapan, oke?